Halo, Assalamualaikum. Saya Maestro Damar Maulana, dipanggil Maes, dari kelompok 6 yang bertema Cartoon Network. Ini aku mau jelasin ketiga jenis tema dari kartun yang telah dipaparkan di kebaya. Yang pertama ada kartun, yang kedua ada kartun animasi, yang ketiga ada kartun gags. Yang pertama, oke, kartun komik. Kartun komik adalah media yang digunakan untuk mengekspresikan ide dengan gambar. Dialognya berupa seperti balon, balon ucapan, keterangan, dan anomatope. Anomatope. Ya, sejarahnya itu pada pertengahan abad 20. Komik tumbuh subur di Amerika dan Jepang. Yang paling terkenal Jepang kan biasanya. Kalau di Amerika itu ada DC, komik-komik DC terkenal nyampe Indonesia, apalagi Jepang seperti Naruto, Kung Fu Boy, kayak gitu. Ciri-ciri komik itu ya dia hadir untuk menyampaikan cerita proporsional, terus penggambarannya sangat sederhana, perwatakannya juga sederhana. Terus yang kedua ada kartun animasi. Kartun animasi itu sebuah film untuk bioskop atau sinema, acara televisi juga yang dibuat memakai gambar bergerak. Kartun animasi dibuat biasanya untuk hiburan, komersial, pendidikan atau kepentingan pribadi. Dia ciri-cirinya itu gambarnya ringkas, tidak banyak menggunakan kata-kata, mudah dipahami atau dikenali. Biasanya jelas dan segar ininya, pesannya. Sejarahnya itu dimulai pada 1883, ditemukan dasar sinematografi yang membuat benda bergerak secara memutar, lalu dikembangkan oleh Goodwin menjadi gambar yang bisa digabung sekaligus, kayak ditumpuk gitu. Apa tuh namanya ya? Eh, Pakai serangkaian roda gitu lah pokoknya. Ya dari kartun animasi ini sangat berkembang sekarang, seperti anime juga, channel-channel TV kabel juga banyak kartun-kartun animasi. Terus yang terakhir ada kartun gags. Kartun gags merupakan gambar kartun yang dimaksudkan hanya sekedar sebagai gambar lucu, tanpa bermaksud mengulas suatu permasalahan atau peristiwa aktual. Ya, ciri-cirinya mengandung humor. Contohnya itu yang terkenal adalah Kokang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hoirul Badri dari Pendidikan Seni Rupa kelompok 6. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah, pengertian, dan jenis-jenis dari kartun. Kartun merupakan gambar yang disertai dengan penampilan lucu yang digunakan untuk mengekspresikan suatu peristiwa atau kejadian. Dan orang yang membuat kartun itu kita sebut sebagai kartunis. Dan menurut sejarah dan perkembangannya, awalnya kartun mengacu pada gambar suatu sketsa. Dan dalam ilmu seni murni, kartun merupakan sketsa kasar atau sketsa awal pada suatu kanvas besar atau hiasan dinding pada bangunan arsitektural seperti mozaik, kaca, dan fresko. Dan bukti arkeologis juga telah ditemukannya gambar kartun dan karikatur pada jambang-jambang dan dinding-dinding bangunan tua di Mesir kuno dan Yunani kuno. Ada pula bapak kartun modern yaitu Honoré Daumier. Dia merupakan seniman yang berasal dari Prancis. Dia pernah membuat kartun berbentuk para pemimpin Prancis. Bahkan ia juga pernah dipenjara pada tahun 1832 karena ia pernah membuat kartun berwajahkan Raja Louis ketika itu. Dan pada tahun 1843, di mana tahun ini merupakan tahun awal mula kartun diresmikan atau kartun dimulai. Dan pada tahun itu pula diadakan kontes besar-besaran dan pameran terhadap kartun ini yang digagas oleh Pangeran Albert, suami dari Ratu Victoria yang berada di Inggris ketika itu juga. Dan ada pula ciri-ciri kartun, diantaranya itu gambarnya agak ringkas, tidak memiliki kata-kata, mudah
mudah difahami dan dikenali, pesan yang berada di dalamnya biasanya lebih segar dan lebih alami ketika kita lihat seperti itu. Dan dalam pembuatan kartun itu mungkin ada tujuan dan maksud tersendiri dari pembuat kartun itu atau dari kartunis ini. Di antaranya yaitu menyampaikan pesan kepada para penikmatnya, entah itu dari pesan politik, sosial, ekonomi, agama, dan lain sebagainya. Kemudian sebagai media yang tidak hanya menghibur, tetapi aktual dan menarik. Tapi ada juga kartun yang dibuat semata-mata. Jadi kartun itu dibuat secara biasa saja, tidak mengandung apa-apa dalam kartun tersebut, cuman untuk menghibur para penikmat kartun. Dan dalam jenis kartun itu ada banyak. Yang pertama itu ada kartun gag, kartun editorial, kartun karikatur, kartun animasi, dan yang kelima yaitu komik. Oke, dari 5 jenis kartun tersebut saya akan menjelaskan 3 saja, karena sisanya akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang lain. Yang pertama yaitu kartun gag. Kartun gag adalah kartun yang dibuat dengan tujuan untuk hanya lucu-lucuan saja, tanpa membalas suatu peristiwa atau suatu kejadian terhadap individual atau kelompok. Kemudian yang kedua yaitu kartun editorial. Kartun editorial adalah gambar kartun yang biasanya diselipkan pada surat kabar yang mengomentari berita atau isu yang terjadi di masyarakat, yang dimana kartun editorial ini biasa disebut juga dengan kartun politik. Dan yang ketiga yaitu kartun karikatur. Siapa yang tidak mengenal kartun karikatur ini? Kartun karikatur adalah suatu kartun yang telah dilukis dengan melakukan perubahan pada bentuk wajah atau kepala atau bentuk seseorang yang kita lukis. Oke, mungkin ini saja penjelasan singkat dari saya mengenai pengertian, sejarah, asal-usul, dan jenis kartun. Ya, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah waridhu wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafli Auzan Alfarizi dari Fakultas Bahasa dan Seni, Prodi Pendidikan Seni Rupa kelompok 6. Saya di sini ingin menjelaskan beberapa analisis saya tentang kartun animasi dan kartun komik, sejarah dan pengertiannya, dan juga tokoh-tokohnya beserta ciri-cirinya. Ya, pengertian dari animasi. Animasi merupakan sekumpulan gambar yang disusun secara beruntun. Ketika rangkaian gambar tersebut ditampilkan dengan kecepatan yang memadai, maka rangkaian gambar tersebut akan terlihat bergerak. Animasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu animation, dari kata to anim yang berarti menghidupkan. Animasi merupakan gambar tetap atau still image yang disusun secara berurutan dan direkam dengan menggunakan kamera. Sedangkan menurut Vaughan dalam Bintanto menyatakan bahwa animasi adalah usaha untuk membuat presentasi statis menjadi hidup. Menurut pendapat beberapa ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa animasi merupakan sekumpulan gambar yang disusun secara beruntun dan direkam menggunakan kamera untuk membuat presentasi statis menjadi hidup. Karakter animasi telah berkembang, yang dulu menjadi prinsip sederhana, sekarang menjadi beberapa jenis animasi. Sejarah animasi di Amerika. Menurut penelitian yang saya cari, animasi itu pertama muncul di Amerika. Menurut analisis saya, di Amerika, film animasi mulai ditemukan dan dikembangkan pada abad 18. Pada saat itu, film animasi yang disebut banyak menggunakan teknik stop motion. Teknik ini menggunakan serangkaian gambar diam atau frame yang dirangkai menjadi satu dan menimbulkan kesan seolah-olah gambar tersebut bergerak. Teknik ini sangat sulit, membutuhkan waktu juga biaya yang banyak. Karena untuk menciptakan animasi selama 1 detik, kita membutuhkan sebanyak 12 atau 24 frame gambar diam. Bayangkan jika film animasi itu selama 1 jam. Banyak sekali mungkin. G. Stuart Blackton mungkin adalah orang Amerika pertama yang menjadi pionir dalam menggunakan teknik stop animation. Beberapa film yang telah diciptakan dengan menggunakan teknik ini adalah The Ancient Drawing itu pada tahun 1900 dan Hammer Space of Funny Face itu tahun 1906. Selanjutnya, setelah teknologi komputer berkembang, bermunculanlah animasi yang disebut dengan teknologi komputer. Animasi itu macam-macam jenisnya. Ada yang 2 animasi atau 2 dimensi, ada yang 3 dimensi, dan ada yang 4 dimensi.
Sedangkan figur animasi dua dimensi dibuat dan diedit di komputer dengan menggunakan 2D bitmap graphics atau 2D vector graphics. Sedangkan untuk 3D lebih kompleks lagi karena menambahkan berbagai efek di dalamnya seperti efek pencahayaan air dan api dan sebagainya. Tokoh dianggap yang berjasa besar mengembangkan film animasi adalah Walt Disney. Banyak menghasilkan karya fenomenal seperti Mickey Mouse, Donald Duck, Pinocchio, Putri Salju, dan lainnya. Walt Disney pula lah yang pertama membuat film animasi bersuara, yakni film Mickey Mouse yang diputar perdana di Steamboat Willie di Colony Theater, New York pada 18 November 1928. Walt Disney juga menciptakan animasi berwarna pertama yakni Flower and Trees yang diproduksi Silly Symphonies di tahun 1932. Baik, yang kedua saya ingin menjelaskan tentang pengertian dari komik. Pengertian komik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, komik diartikan sebagai suatu cerita bergambar yang sifatnya mudah dicerna dan lucu. Biasanya terdapat di majalah surat kabar dan dibuat bentuk buku. Secara umum, komik dapat diartikan sebagai salah satu media yang berfungsi untuk menyampaikan cerita melalui ilustrasi gambar untuk pendeskripsian cerita. Selain itu, komik juga dapat diartikan sebagai karya sastra berbentuk cerita yang ditampilkan berupa gambar. Yang di dalam kisah ceritanya terdapat satu tokoh yang diunggulkan. Komik pada umumnya berisi tentang cerita fiksi, sama seperti dengan karya sastra lainnya. Baik, sejarah komik itu yang saya cari dari analisis saya itu berasal dari Jepang, yaitu manga. Sejarah manga Jepang sudah sangat panjang ya. Komik Jepang yang paling tua dan terkenal pertama kali ditemukan di gudang Shoison di Nara yang memperlihatkan berbagai ekspresi wajah manusia dengan mata yang keluar dan melorot dalam bentuk Fusakumen. Karya yang lain disebut Daidaron, menggambarkan mata orang yang terbelalak dan orang yang berjenggot. Selain itu, pada langit-langit di Konodo atau gedung utama kuil Buddha Horyuji pada abad ke-7 dan pada panggung bangunan Brahma dan Indra di kuil Tosodaji pada abad ke-8, di mana dalam gambar komik ini terdapat unsur-unsur religius dan nilai-nilai tradisi. Sedangkan di gedung Phoenix Kuil Byoin tercatat arsitektur zaman Heian tahun 794 dan 1185 yang pada saat itu ditemukan karikatur pengadilan rendah. Namun ada juga yang menyebut manga pertama kali muncul pada abad 12 atau pada akhir zaman Heian, di mana manga generasi awal yang bertajuk Choju Jinbitsu Giga, karya biksu Toba Sojo yang berisi berbagai gambar lucu hewan dan manusia. Manga yang dibuat banyak seniman ini memenuhi hampir semua persyaratan manga, sederhana, memiliki cerita yang di dalamnya, dan memiliki gambar artistik. Kemudian ciri-ciri daripada si komik ini adalah menyampaikan cerita yang melalui gambar dan bahasa, kemudian bersifat profesional, bahasa dan percakapan, dan juga bersifat kepahlawanan, penggambaran watak, dan menyediakan humor. Dan juga ada tokoh yang bersejarah yang membawa pengaruh besar dalam dunia perkomikan di dunia, yaitu adalah Tezuka Osamu. Nama beliau adalah Tezuka Osamu. Beliau lahir di Toyonaka, Osaka 3 November 1928 dan meninggal pada tanggal 9 Februari 1989 di umur 60 tahun. Dewa manga ini jelas menjadi nomor satu karena merupakan seorang legendaris pionir manga Jepang. Manga tidak akan menjadi seperti sekarang jika Tezuka Sensei tidak meletakkan dasar yang kuat. Bagaimana perbedaan gaya manga dengan komik lainnya hanya sebagai contoh dari banyak sejarah yang diukirnya tanpa Tetsunawa Atom yang merupakan masterpiece ya. Rasa Dragon Ball, One Piece, atau Naruto tidak akan ada dan berbentuk seperti sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Albar dari kelompok 6 Prodi Pendidikan Seni Rupa 2020. Di sini saya akan jelaskan salah satu jenis-jenis kartun, diantaranya kartun animasi, kartun karikatur, sama komik. Yang pertama, kartun animasi. Kartun animasi adalah sebuah film untuk sinema, televisi, atau layar komputer yang dibuat memakai tanah liat, boneka, model 3D, dan lainnya. Ciri-cirinya yang pertama,
corak warnanya lebih mencolok. 2. Biasanya menarik. Ketiga, sesuai dengan selera anak. Dan kelima, karakter biasanya sesuai dengan manusia. Tokoh-tokoh dari kartun animasi diantaranya Minions, SpongeBob, Mickey Mouse, Tom and Jerry, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, kartun karikatur. Kartun karikatur adalah gambar suatu objek konkret dengan cara melebih-lebihkan ciri khas objek tersebut. Kartun karikatur asal-usulnya setidaknya sejak zaman Mesir kuno. Popularitasnya berasal dari Italia abad Renaissance, di mana karikatur dibuat sebagai lolicon oleh para seniman. Ciri-ciri kartun diantaranya: yang pertama, kepala manusia dilukis lebih besar. Yang kedua, beberapa perubahan anatomi hingga menjadi seperti gambar kartun. Ketiga, bersifat sekedar hiburan. Yang keempat, dapat dijumpai di media cetak elektronik seperti koran. Tokoh-tokoh kartun karikatur diantaranya seperti ini. Yang terakhir yaitu komik. Komik adalah media cerita bergambar yang disusun dan gambar-gambar tidak bergerak sehingga membentuk suatu cerita yang mudah dipahami. Komik mulai berkembang dari peradaban kuno di kehidupan yang ditemukan para peneliti yang akhirnya berkembang di daerah Eropa yang berjudul The Yellow Kid diperkirakan sebagai titik awal berkembangannya komik. Ciri-ciri komik diantaranya menggunakan bahasa percakapan sehari-hari yang mudah dipahami. Yang kedua, teks atau kata-kata disajikan dalam gelombang-gelombang yang diserasikan dengan gambar. Ketiga, terdapat humor yang disajikan. Yang keempat, gambar dan teksnya proporsional. Tokoh-tokoh dari komik diantaranya seperti Garfield, Snoopy, Superman, dan lain-lainnya. Terima kasih, cukup dari sini penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmala Dewi dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai kartun. Kata kartun dipercaya berasal dari kata cartone dalam bahasa Italia yang berarti kertas besar. Kartun pertama kali digunakan pada abad ke-16 untuk lukisan fresko. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis kartun. Kartun editorial dikenal juga sebagai kartun politik. Itu adalah sebuah ilustrasi yang berisi sebuah komentar yang biasanya berkaitan dengan peristiwa atau tokoh terkini. Contoh dari kartun editorial. Yang kedua adalah kartun karikatur. Kartun karikatur adalah kartun yang sudah dilukis dengan melakukan perubahan pada wajah dan bentuk seseorang. Contohnya, hidung, bibir, mata yang menjadi lebih besar. Yang ketiga adalah kartun animasi. Kartun animasi adalah sebuah film untuk sinema TV atau layar komputer yang dibuat memakai gambar bergerak. Nah, contoh dari kartun animasi gambar yang tadi merupakan kartun dari Nusa dan Rara yang digagas oleh pemuda Indonesia bernama Mario Irwansyah. Nah, ini tuh bercerita mengenai kehidupan seorang anak muslim di setiap harinya. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danis Marieta Simponi dari kelompok 6 Fakultas Bahasa dan Seni Prodi Pendidikan Seni Rupa. Di sini saya ingin menjelaskan 3 kartun, yaitu yang pertama ada kartun gag, yang kedua ada kartun animasi, dan yang ketiga ada komik. Yang pertama saya ingin menjelaskan tentang kartu gag terlebih dahulu. Kartu gag yaitu adalah kartun yang berpenampilan lucu dan bisa menggambarkan suatu peristiwa. Kartu gag sendiri bersifat melucu dan tanpa menyindir pihak manapun. Sejarah kartun gag. Kartun gag adalah kartun yang sudah dimulai pada tahun 1930. Kartun gag sendiri menampilkan interaksi antara 2 orang atau lebih yang bersifat melucu, dan seiring berjalannya waktu kartun tersebut teks dari kartun tersebut menjadi pendek. Ciri-ciri kartun gag. Yang pertama, yaitu adalah sifatnya melucu. Yang kedua,
berinteraksi dengan antara dua orang atau lebih, dan yang ketiga adalah bersifat tidak menyindir pihak manapun. Dan yang kedua, saya ingin menjelaskan tentang kartun animasi. Kartun animasi sendiri yaitu adalah sebuah film yang bersinema, bisa ditampilkan di televisi maupun komputer. Kartun animasi yaitu adalah kartun yang dibuatnya dengan gambar bergerak menggunakan media tanah liat ataupun dengan boneka dan 3D. Sejarah kartun animasi. Paling awal film animasi ini yaitu pada tahun 1888 sampai tahun 1908. Kartun animasi awalnya dibuat oleh pemerintahan Jepang. Ciri-ciri kartun animasi. Biasanya yang pertama yaitu kartun animasi adalah gambar yang bergerak ataupun boneka yang bergerak, dan juga mempunyai satu tema atau satu cerita dalam satu film dan bersifat menghibur. Dan yang ketiga, saya ingin menjelaskan tentang komik. Komik adalah perpaduan dari seni sastra dan juga seni gambar. Komik sendiri adalah rangkaian dari gambar menjadi satu rangkaian dan juga ditambahkan oleh sebuah teks sehingga gambar tersebut menjadi sebuah komik. Sejarah terciptanya komik. Komik tercipta di negara Amerika Serikat pada abad ke-20 dan juga diakui pada tahun 1930 dengan genre pahlawan super. Ciri-ciri komik yaitu adalah sebuah rangkaian gambar yang ditambahin dengan suatu teks sehingga menjadi sebuah komik. Dan juga komik tidak hanya pahlawan super saja sekarang genrenya, yaitu ada genre romantis, lucu, dan juga